Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya lagi di Model Kitindo. Kali ini saya akan membahas evolusi pesawat buatan McDonnell Douglas. Yang pertama, F4 Phantom II. F4 Phantom adalah pesawat tempur multirole buatan Amerika Serikat. Pesawat ini berukuran besar, bermesin ganda, dan terutama digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, serta Korps Marinir Amerika Serikat. Saat ini F4 sudah pensiun di Amerika Serikat, tetapi masih aktif di beberapa negara luar Amerika Serikat, seperti Iran dan Israel. Sampai dengan tahun 2001, masih ada 1.000 pesawat jenis ini yang digunakan di 11 negara. Pesawat ini mulai beroperasi pada tahun 1960. Phantom terus menjadi bagian dari kekuatan militer Amerika Serikat sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an. Secara bertahap diganti dengan pesawat yang lebih modern seperti F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. F4 dapat membawa hingga 18.650 pound senjata pada 9 hardpoint eksternalnya, termasuk misil udara ke udara dan udara ke darat. Ditambah juga bom tanpa pemandu, berpemandu, dan juga nuklir. Sejak F-8 Crusader digunakan untuk pertempuran jarak dekat, F-4 dirancang seperti interceptor pada masa kini, yaitu tanpa kanan internal. Karena penampilannya yang unik dan pengoperasiannya yang meluas oleh militer Amerika Serikat dan sekutunya, F4 menjadi salah satu ikon yang paling dikenal pada masa Perang Dingin. F4 beroperasi dalam Perang Vietnam dan konflik Arab-Israel. Awak F4 American Crew mengklaim 277 kemenangan di Asia Tenggara dan menyelesaikan serangan tak terhitung ke darat. F4 memiliki kecepatan hingga Mach 2 dan kapasitas angkutnya seperti bomber, sehingga menjadi referensi untuk generasi pesawat berikutnya untuk ukuran pesawat tempur yang berbobot besar dan kecil atau menengah, dan dioptimalkan untuk siang hari. Pesawat ini dibekali dua mesin General Electric J79GE17A axial kompresor turbojet yang menghasilkan tenaga 52,96 kN, dan dengan afterburner dia menghasilkan 79,38 kN. Pesawat ini tetap digunakan oleh Amerika Serikat dalam peran pengintaian dan wild vessel pada Perang Truk 1991. Akhirnya dipensiunkan total pada tahun 1996. Kedua, FA-18 Hornet. FA-18 Hornet buatan McDonnell Douglas adalah pesawat tempur supersonik serbaguna yang dapat dioperasikan dari kapal induk dan di segala cuaca. Dirancang untuk dapat bertempur di udara dan menyerang sasaran di darat. FA-18 adalah turunan dari YF-17 pada dasawarsa 1970-an untuk digunakan oleh Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat. F-18 juga digunakan oleh Angkatan Udara di beberapa negara. Pesawat ini telah menjadi pesawat peraga di Dirgantara bagi Skuadron Peraga Terbang Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu Blue Angel sejak tahun 1986. Hornet juga berperan sebagai pesawat tempur pengawal pertahanan udara, perusak pertahanan udara musuh, reconnaissance, pesawat serang anti-gerilya, dan pesawat intai. Keserbagunaan dan keandalannya telah membuktikannya menjadi aset bernilai pada sebuah kapal induk. Meskipun ia dikritik karena kelemahannya,
dalam hal jelajah dan daya muat dibandingkan dengan pesawat-pesawat mutakhir pendahulunya seperti F-14 Tomcat dalam hal peran tempur dan serang-serang tempur. Adapun A-6 Intruder dan A-7 Corsair dalam hal perang serang. Pengembangan FA-18 adalah hasil dari program percobaan tempur serang Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mendapatkan pesawat tempur serbaguna untuk menggantikan A-4 Skyhawk, A-7 Corsair II, F-4 Phantom, dan sebagai pelengkap bagi F-14 Tomcat. Pada bulan Agustus 1973, Kongres Amerika Serikat memerintahkan Angkatan Laut untuk mencarikan alternatif murah bagi F-14. Grumman mengusulkan pesawat F-14 yang disederhanakan dan diberi nama F-14X, sedangkan McDonnell Douglas mengusulkan F-15 varian Angkatan Laut. Keduanya hampir semahal F-14. Pada musim itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat memerintahkan Angkatan Laut untuk memberi penilaian pesawat pesaing di program pesawat tempur ringan Angkatan Udara Amerika Serikat atau LWF. General Dynamics YF-16 dan Northrop YF-17. Kompetisi Angkatan Udara mensyaratkan pesawat tempur siang hari tanpa kemampuan menyerang. Pada bulan Mei 1974, Komite Pelayanan Militer Dalam Negeri mengalihkan dana sebesar 34 juta US dollar dari program VFAX ke program baru, yaitu pesawat tempur udara Angkatan Laut. Dimaksudkan untuk membuat penggunaan maksimum teknologi untuk program LWF. FA-18 adalah pesawat yang memiliki mesin kembar, sayap tengah, dan dapat menjalani berbagai misi taktis. Ketiga adalah AV-8B Harrier II. McDonnell Douglas AV-8B Harrier II merupakan generasi kedua pesawat jet VSTOL multifungsi pada akhir abad ke-20. Perusahaan British Aerospace bergabung kembali ke dalam proyek ini pada awal 1980-an dan telah dikelola oleh Boeing by Systems sejak tahun 1990-an. Dibangun berdasarkan pesawat Hawker Siddeley Harrier. Pesawat ini berperan sebagai pesawat serang ringan, umumnya dioperasikan dari kapal pengangkut pesawat kecil dan kapal penyerang amfibi. Berbagai versi pesawat ini digunakan oleh negara-negara NATO, termasuk Inggris, Spanyol, Italia, dan Amerika Serikat itu sendiri. Pesawat ini dikenal sebagai AV-8B Harrier II dalam pelayanan Korps Marinir Amerika Serikat dan Harrier GR7 atau GR9 dalam layanan Inggris. Meskipun berbagi angka penandaan yang sama dengan pesawat AV-8A Harrier yang terdahulu, AV-8B Harrier II secara ekstensif telah dibangun oleh McDonnell Douglas. Pesawat AV-8A adalah Hawker Siddeley GR1A generasi awal yang diberikan kepada Korps Marinir AS. Model-model pesawat ini seringkali disebut Harrier Jamjet. Untuk AV-8B buatan McDonnell Douglas didesain ulang seluruh badan pesawat dari Harrier, menggabungkan banyak perubahan struktural dan aerodinamis. Harrier II adalah pesawat tempur pertama yang ekstensif, menggunakan bahan serat karbon komposit, memanfaatkan berat yang ringan dan kekuatan yang tinggi. 26% dari struktur pesawat dibuat dari komposit, mengurangi beban berat pesawat sebesar 217 kg dibandingkan dengan struktur logam konvensional. Pesawat ini dibekali satu mesin Rolls-Royce F402 RR408 vector thrust turbofan. Keempat adalah F-15 Eagle. Dengan tujuan untuk melakukan penggantian pesawat F-4 Phantom, AUAS mengeluarkan kebutuhan pesawat baru dengan jenis pesawat tempur superioritas udara jarak jauh pada 1965. Performa yang dibutuhkan adalah kemampuan udara ke udara secara visual, kemampuan dogfight jarak dekat, mesin kembar meriam internal, mempunyai jarak jangkau yang jauh,
sehingga dapat ke Eropa tanpa proses pengisian bahan bakar dan kecepatan maksimumnya hingga kecepatan Mach 2,5. McDonnell Douglas dipilih dari rivalnya North America dan Fairchild Republic untuk memproduksi pesawat yang kemudian dikenal dengan F-15 Eagle. McDonnell Douglas menggunakan sistem aerodinamik yang memberikan F-15 sayap yang besar dan lebar, sehingga pesawat mempunyai agilitas yang baik untuk pesawat sebesar F-15. Akan tetapi, masalah buffet and flutter transonic yang terjadi pada penerbangan tes awal sehingga membutuhkan rem udara yang besar, memotong trailing edge pada ujung sayap dan menambahkan notch dogstut pada ekor pesawat. Penambahan inlets adjustable kompresi eksternal dan penggunaan titanium pada skala besar membuat F-15 dapat mencapai kecepatan Mach 2,5 pada altitude yang tinggi, tetapi kecepatannya hanya terbatas hingga 1,7 Mach ketika dipersenjatai. Desain kokpit revolusioner milik F-15 menghasilkan visibilitas yang bagus dengan menempatkan pilot di bawah atap atau kanopi besar dan penggunaan hands-on throttle dan stick menempatkan semua kontrol vital dekat dengan tangan pilot. Walaupun Angkatan Udara Amerika Serikat sebenarnya memesan 730 pesawat F-15A tempat duduk tunggal dan F-15B tempat duduk ganda, tapi hanya 410 saja yang telah dibuat. Sebelum produksi, diubah menjadi model F-15CD yang lebih baik. Pesawat model CD ini mempunyai sebuah receiver peringatan radar baru, update software, dan tangki bahan bakar konformal sepanjang samping inlet mesin yang dapat meningkatkan kapasitas bahan bakar tanpa mengganggu kapasitas senjata. Model F-15CD mempunyai mesin F-100 220 yang lebih bertenaga ditambah dengan radar APG-70 yang lebih cepat dengan resolusi yang lebih baik dan memori yang lebih besar dibanding dengan radar terdahulu APG-63. Terima kasih telah mengklik video ini. Untuk support jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar admin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Mau kepo evolusi pesawat tempur lainnya? Subscribe dulu ya guys. Subscribe-mu adalah semangatku. See you next time. Bye.